Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnayati dari kelas K Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Buton. Sebelum kita masuk kepada materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran IPA kelas rendah di sekolah dasar. Tujuan pembelajaran IPA di SD yaitu 1. Mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. 2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ke bidang pengajaran lain. 4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki dalam alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 5. Mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. 6. Ikut serta dalam menjaga dan memelihara alam serta menghargai berbagai macam bentuk ciptaan Tuhan. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi hewan. Yang pertama, klasifikasi hewan berdasarkan struktur tubuhnya. Klasifikasi hewan berdasarkan struktur tubuhnya dibagi menjadi dua, yaitu vertebrata dan invertebrata. Vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Klasifikasi kedua yaitu berdasarkan tempat hidupnya. Yang pertama, hewan yang hidup di air. Ciri-cirinya memiliki insang dan sirip, menghabiskan seluruh hidupnya di air, serta mencari makan dan bergerak di air. Hewan yang hidup di air di sini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, air laut, contohnya ikan lumba-lumba, ikan hiu, dan ikan paus. Yang kedua, air tawar, contohnya ikan lele, ikan gurami, dan ikan mas. Dan yang ketiga, air payau, yaitu campuran antara air laut dan air tawar, contohnya udang, kerang, dan ikan bandeng. Yang kedua yaitu hewan yang hidup di darat. Ciri-cirinya yaitu bernafas menggunakan paru-paru, berkaki 2 atau 4, dan menghabiskan lebih banyak hidupnya di darat, contohnya sapi, kucing, dan kerbau. Yang ketiga yaitu hewan yang hidup di darat dan di air atau disebut juga dengan hewan amfibi. Ciri-cirinya memiliki kelembapan kulit yang tinggi, memiliki selaput kaki, meletakkan telurnya di atas air atau di daerah lembab, dan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Contohnya itu seperti itik, bebek. Yang klasifikasi ketiga yaitu berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, karnivora atau hewan pemakan daging. Ciri-cirinya memiliki kuku atau cakar yang tajam, memiliki gigi taring untuk merobek daging. Yang ketiga, beberapa di antaranya memiliki racun guna melemahkan mangsanya. Burung karnivora memiliki paruh yang tajam, contohnya singa, harimau, ular, dan burung elang. Yang kedua yaitu hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Ciri-cirinya yaitu memakan tumbuhan, umumnya berkembang biak dengan vivipar atau melahirkan, mempunyai gigi seri untuk memotong dan geraham lebar untuk mengunyah, dan umumnya merupakan hewan darat, contohnya jerapah, sapi, panda, dan kelinci. Yang ketiga yaitu hewan omnivora atau disebut juga hewan pemakan segala. Ciri-cirinya memakan tumbuhan dan daging, memiliki gigi tajam di bagian depan dan gigi datar di bagian belakang, contohnya tikus, beruang, dan musang. Klasifikasi keempat yaitu berdasarkan alat geraknya. Yang pertama, menggunakan kaki, contohnya sapi, kambing, dan kucing. Yang kedua yaitu menggunakan sayap, contohnya burung, belalang, dan nyamuk. Yang ketiga, menggunakan perut, contohnya ular dan siput. Dan yang keempat, menggunakan kaki dan perut, contohnya buaya, cicak, dan kadal. Klasifikasi kelima yaitu berdasarkan cara geraknya. Yang pertama, hewan yang berjalan atau berlari. Ciri-cirinya yaitu memiliki 2 atau 4
kaki, contohnya ayam dan anjing. Yang kedua, hewan yang melompat. Ciri-cirinya memiliki alat gerak belakang yang lebih panjang dibandingkan dengan alat gerak depan, contohnya kanguru dan katak. Yang ketiga, hewan yang berenang. Ciri-cirinya memiliki insang serta menghabiskan banyak waktunya di air, contohnya ikan dan singa laut. Yang keempat yaitu hewan yang terbang. Ciri-cirinya memiliki sayap, contohnya burung dan kelelawar. Dan yang kelima yaitu hewan yang melata. Ciri-cirinya bergerak menggunakan perut, contohnya ular, cacing, dan siput. Klasifikasi keenam yaitu berdasarkan cara bernafasnya. Yang pertama menggunakan insang, contohnya ikan. Yang kedua menggunakan paru-paru, contohnya anjing dan ikan paus. Yang ketiga menggunakan kulit, contohnya cacing tanah. Yang keempat menggunakan trakea, contohnya kupu-kupu, lebah, dan semut. Dan yang terakhir menggunakan paru-paru dan kulit, contohnya katak. Klasifikasi hewan yang ketujuh yaitu berdasarkan cara reproduksinya. Yang pertama, ovipar atau bertelur. Ciri-cirinya tidak mempunyai daun telinga dan tidak mempunyai kelenjar susu, contohnya ayam. Yang kedua yaitu vivipar atau beranak atau melahirkan. Ciri-cirinya yaitu umumnya merupakan hewan mamalia atau hewan menyusui, memiliki daun telinga dan penutup tubuhnya berupa rambut atau bulu, contohnya kucing dan sapi. Yang ketiga yaitu ovovivipar atau bertelur dan melahirkan, yaitu cara reproduksi ketika induk bertelur, telurnya tidak langsung dikeluarkan, namun telur mengalami perkembangan dan menetas di dalam perut tubuh induk. Setelah itu dikeluarkan dari tubuh induk, contohnya itu seperti kadal. Itulah hasil penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.